Bukan rahasia lagi, perairan Indonesia memiliki potensi berlimpah. Alam yang indah, terumbu karang yang luas, hingga sumber daya perikanan yang tidak terhingga. Dua di antaranya adalah potensi dari hiu dan pari. Dua jenis satwa ini diketahui memiliki nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya sirip dan daging, tulang hingga kulitnya pun bisa diubah menjadi rupiah. Manisnya bisnis ini telah dirasakan Stefanus, warga Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ini fokus pada usaha perikanan hiu dan pari. Melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya sejak 30 tahun lalu, Stefanus sukses mengembangkan usaha keluarga. Dari satu kapal, kini keluarganya telah memiliki 10 kapal dengan lebih dari 60 pekerja. Potensinya sih masih sangat besar sih. Soalnya permintaan dari luar itu masih sangat bagus. Terus hasil tangkapan di laut juga masih banyak lah gitu. Masih stabil lah untuk hasil lautnya. Untuk nilai ekonomi sih dari hiu pari ini hampir semua bagian tubuhnya bisa dimanfaatin. Kan fokus tangkapan sebenarnya sirip ya kan. Cuma di sini kita dari daging, kulitnya, tulangnya juga bisa dimanfaatin. Bisa ada nilai ekonomis lah gitu. Hiu dan pari yang telah ditangkap di laut dipilah di gudang. Stefanus mempekerjakan 40 nelayan dan belasan orang untuk menyortir ikan yang telah ditangkap. Stefanus pun telah memahami dua komoditas yang menjadi tumpuan bisnisnya ini memerlukan perizinan lengkap, terutama dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Pontianak. Awalnya ia mengaku kesulitan. Lama-kelamaan, Stefanus telah memahami alurnya. Ia merasakan kemudahan ketika mengurus perizinan. Stefanus pun menghargai upaya BPSPL untuk memfasilitasi dan memberikan informasi terkait hiu dan pari yang boleh dimanfaatkan dan yang berstatus dilindungi. Kendala sih kalau di laut sih masalah cuaca sih, kan nggak menentu itu, biasa gelombang besar itu. Lalu kemarin juga ada masalah perizinan juga. Kemarin kan belum tahu, awal-awalnya kan kurang tahu juga perizinan gimana, jadi agak ribet gitu. Tapi kalau udah dijalanin, diproses satu-satu, ya bisa berjalan juga. Kalau di PPS Pontianak sih sangat bagus sih pelayanannya, cepat juga untuk pelayanannya, lalu dipermudah juga. Ya, dia ada memfasilitasi sih. Terus ada sosialisasi juga kemarin, apa yang boleh ditangkap, apa yang nggak boleh. Soalnya hiu pari ini kan banyak jenis di Indonesia. Ada yang boleh ditangkap, ada yang juga yang nggak boleh. Jadi kita juga kasih tahu ke nelayan, yang boleh ditangkap ini, yang nggak boleh ini. Jadi kalau dapat di laut, yang nggak boleh ditangkap ya dilepasin. Yang nggak boleh, yang bisa dimanfaatin ya udah diambil gitu. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun mengaku ada potensi besar di balik perdagangan hiu dan pari. Tidak hanya di tingkat lokal, permintaan hiu dan pari cukup tinggi di pasar internasional. Untuk itu, pengelolaan hiu dan pari harus dijalankan secara berkelanjutan demi menjaga produktivitas laut dalam menyediakan sumber pangan dari sektor perikanan. Selain itu, aspek keterlacakan atau asal mula atau traceability untuk produk hiu dan pari beserta turunannya juga berperan penting dalam mendukung upaya pengelolaan berkelanjutan hiu dan pari di Indonesia. Terlebih, hiu dan pari telah menjadi isu internasional sejak masuknya beberapa jenis hiu dan pari manta dalam Appendix Konvensi Perdagangan Fauna dan Flora Terancam Punah atau CITES
sebagai akibat tingginya tingkat pemanfaatan ikan tersebut baik sebagai tangkapan target maupun tangkapan sampingan. Pemerintah Indonesia sangat serius menangani keberadaan hiu dan pari melalui sejumlah kebijakan, termasuk pengembangan kawasan konservasi, perlindungan jenis ikan hiu dan pari tertentu yang terancam punah, dan pengaturan pemanfaatannya salah satunya melalui kuota. Di balik potensi ekonomi, ada alasan mengapa penangkapan hiu dan pari tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Perlu regulasi sehingga dua jenis satwa ini tetap terjaga dan lestari. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini hiu dan pari menjadi concern dunia karena pemanfaatan di nasional maupun juga internasional sudah mulai tinggi. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari 1.250 jenis hiu dan pari yang ada di dunia, itu alhamdulillah kita mempunyai 218 jenis. Dari 218 jenis hiu dan pari di sini, itu rupanya 26 jenis yang laku di pasaran nasional maupun internasional. Nah, di tahun 2016 hiu dan pari sudah menjadi concern seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu ditunjukkan dengan masuk di dalam appendix internasional ya, appendix CITES. Ini menunjukkan bahwa hiu dan pari sudah menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu, Indonesia walaupun masih melimpah hiu dan pari di sini, perlu kita kendalikan bersama. Terutama ada 5 keluarga ya, 5 famili hiu dan pari, yaitu Carcharhinidae, Lamnidae, Alopidae, Spirinidae, dan Mobilidae. Itu 5 famili yang cukup tren di pasaran karena mempunyai nilai harga yang cukup tinggi. 3 aspek utama yang harus diberlakukan di Indonesia terutama khusus untuk para pelaku. Pertama adalah aspek legalitas, kemudian aspek keberlanjutan, juga aspek ketelusuran. Dan marilah kita dukung program pemerintah untuk keberlanjutan hiu dan pari. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Pontianak memiliki peranan vital dalam mengatur pemanfaatan hiu dan pari. Di BPSPL lah perizinan yang diajukan pengusaha diproses. Ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk memastikan hiu dan pari tetap bisa dimanfaatkan secara ekonomi, namun keberadaannya tetap terlindungi. BPSPL Pontianak giat mensosialisasikan kepada para pelaku usaha terkait jenis hiu dan pari apa saja yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan atau jenis ikan yang tercantum dalam appendix CITES sebagai pedoman untuk para pengusaha mengetahui batasan-batasan dalam melakukan pemanfaatan hiu dan pari. Selain itu, BPSPL Pontianak juga melakukan evaluasi pelayanan perizinan setiap tahunnya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Salah satu tahapan penting dalam penerbitan perizinan pemanfaatan hiu dan pari adalah tahap verifikasi spesies. BPSPL Pontianak memiliki sejumlah petugas verifikasi yang mengemban tugas ini. Salah satu di antaranya adalah Hetty Priyanti Effendi. Hetty telah 6 tahun bertugas memverifikasi spesies. Ia dan teman-temannya telah memiliki kompetensi khusus untuk memilah jenis satwa yang mereka temui. Dalam mengidentifikasi spesies, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah pemisahan jenis produk berdasarkan jenis dan juga spesiesnya. Nah, pemisahan ini dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh BPSPL Pontianak. Kemudian untuk jenis-jenis produk yang diperdagangkan dari wilayah BPSPL Pontianak itu ada berbagai macam. Yang pertama ada produk utuh, kemudian juga ada produk tanpa kepala, kemudian ada tanpa kepala dan tanpa sirip, kemudian ada produk sirip,
sendiri baik kering maupun basah, kemudian produk kulit baik kering maupun basah, kemudian produk moncong, ada produk tulang dan juga produk hidung. Kemudian untuk proses identifikasinya dilakukan oleh petugas berdasarkan jenis produk yang akan diperdagangkan. Kerap kali petugas verifikasi harus mengidentifikasi spesies yang tidak lengkap. Misalnya ikan sudah tidak memiliki kepala dan sirip atau berbentuk daging olahan seperti filet. Jika produk utuh dan juga tanpa kepala dapat diidentifikasi melalui sirip punggung pertama. Kemudian jika untuk produk tanpa kepala dan tanpa sirip dapat diidentifikasi melalui mengacu pada sirip punggung kedua. Kemudian selanjutnya untuk mengidentifikasi spesies hiu dan pari untuk produk tulang, kemudian moncong dan juga kulit. Itu dilakukan pengelompokan dulu. Misalnya untuk mengidentifikasi produk tulang dapat kita kelompokkan yang mana tulang kepala dan juga yang mana tulang punggung. Selain itu juga untuk produk hiu dan pari yang tidak dapat diidentifikasi secara morfologi maupun secara visual, selanjutnya dapat dilakukan melalui proses DNA. Tidak jarang petugas verifikasi menemukan kendala dalam identifikasi, terutama ketika menemukan spesies yang mirip atau look-alike spesies. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses identifikasi adalah mengidentifikasi untuk produk-produk hiu dan pari yang tidak bisa diidentifikasi secara visual. Misalnya produk daging yang sudah terpotong-potong, baik itu dalam bentuk steak, kemudian bentuk fillet, kemudian bentuk slice ataupun bentuk loin, ataupun juga produk-produk sirip yang sudah dalam bentuk hisin. Kemudian juga ada produk-produk daging, baik itu daging kering yang telah di fillet maupun juga daging asap. Kemudian untuk jika menemukan spesies yang mirip, maka dilakukan identifikasi terhadap ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing spesies tersebut, baik dari bentuk dan ukuran, warna maupun ciri-ciri yang dimiliki. Hal unik lain dalam mengidentifikasi spesies adalah nama yang berbeda pada satu jenis spesies yang sama. Misalnya, nama satu spesies ikan hiu bisa saja dikenal dengan nama berbeda di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Untuk penamaan lokal di setiap daerah untuk spesies hiu dan pari memang berbeda-beda. Contohnya saja untuk spesies Rhincobates australiae di Kalimantan Barat lebih dikenal dengan nama pari kemenjan, sementara di Kalimantan Timur lebih dikenal dengan nama pari lontar. Sebenarnya untuk perbedaan nama-nama lokal ini terhadap spesies hiu dan pari itu tidak menjadi masalah, karena dalam proses identifikasi jenis dilakukan berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh setiap spesies. Kemudian juga dalam untuk penerbitan dokumen surat angkutnya, dokumen angkutnya ini didasarkan kepada nama-nama ilmiah spesies hiu dan pari tersebut. Untuk memudahkan proses perizinan, BPSPL Pontianak membuat sejumlah inovasi. Di antaranya membuat aplikasi terintegrasi yang membuat pengusaha dapat mengajukan izin dalam waktu yang lebih efisien. Pada tahun 2016, BPSPL Pontianak berhasil melakukan inovasi untuk mendukung upaya ketelusuran lalu lintas perdagangan hiu dan pari berbasis digital melalui aplikasi e-rekomendasi. Output dari aplikasi ini yaitu penerbitan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Balai untuk para pengusaha setelah melalui pemeriksaan dan verifikasi sampel produk hiu dan pari oleh para petugas yang berkompeten. Aplikasi ini sangat praktis dan simpel untuk para pengusaha. Dalam melakukan pengurusan perizinan, para pelaku usaha dapat melakukan registrasi, pengajuan permohonan, dan penerbitan surat rekomendasi secara online tanpa harus datang ke kantor BPSPL Pontianak. Tahun 2020, BPSPL Pontianak melakukan pemisahan surat rekomendasi yang diterbitkan untuk hiu dan pari yang termasuk dalam appendicitis dan look-alike species. Aplikasi e-rekomendasi terus berkembang hingga memiliki nama Allometric, aplikasi online rekomendasi terpadu pari hiu Kalimantan, yang memiliki fitur untuk menghubungkan WhatsApp chat sebagai media konsultasi para pengusaha terkait pelayanan hiu dan pari.
Selanjutnya pada tahun 2021 ini, sebagai bentuk upaya penguatan KKP sebagai otoritas pengelolaan CITES dan peningkatan kendali terhadap ketelusuran jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk appendix CITES, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut meluncurkan aplikasi ESAJI. Aplikasi ini berlaku dioperasikan oleh seluruh UPT lingkup DJPRL di Indonesia dalam melakukan penerbitan surat angkut jenis ikan atau SAJI. Untuk pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk dalam appendix CITES, baik untuk lalu lintas dalam negeri maupun untuk lalu lintas luar negeri. Dalam perkembangannya, aplikasi ESAJI juga akan mengakomodir penerbitan surat rekomendasi untuk pemanfaatan jenis ikan look-like species. Persyaratan untuk memperoleh dokumen SAJI yaitu wajib memiliki surat izin pemanfaatan jenis ikan atau SIPJI dan memperoleh kuota dalam negeri dan kuota ekspor hasil penangkapan atau pengambilan untuk penerbitan SAJI luar negeri. Aplikasi ESAJI juga bisa diakses melalui inovasi pelayanan kami, yaitu melalui aplikasi Pastiku, aplikasi perizinan dan rekomendasi terintegrasi. Dalam satu genggaman, para pengusaha lebih mudah untuk melakukan proses bisnis perizinan. Memudahkan perizinan menjadi salah satu strategi mumpuni. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, strategi ini terbukti mampu meningkatkan jumlah pengusaha yang lebih taat mengurus perizinan mereka. Hiu dan pari yang ditangkap nelayan di Kalimantan Barat dijual keluar pulau, di antaranya Jakarta dan Surabaya. Dari Pulau Jawa, hiu dan pari umumnya kembali diekspor ke luar negeri. Korea, Taiwan, hingga Jepang adalah negara-negara yang umumnya memesan produk ini. Untuk produk-produk hiu pari ini banyak sebenarnya. Mulai dari siripnya kami kan biasa kirim ke Surabaya atau Jakarta itu. Kita ekspor lagi ke negara lain, seperti Cina, Jepang, Korea juga ada permintaan. Terus dagingnya kalau masih dapatnya segar-segar itu biasa di masyarakat itu dibuat bubur gitu. Sebagian juga bisa dibuat ikan asin dagingnya. Kalau kulit bisa dimanfaatin juga kulitnya. Produknya bisa berupa dompet, tas, atau kerupuk juga bisa dibuat. Kalau tulang juga bisa dimanfaatin. Saya olah kan ada permintaan juga dari Jakarta atau Surabaya. Mereka juga sana juga diekspor. Sebagai pengusaha, Stefanus ingin usahanya tetap berkelanjutan. Untuk itu, pria 30 tahun ini menyadari kelestarian hiu dan pari adalah kunci, sehingga hasil tangkapan tetap stabil dan permintaan konsumen tetap dapat dipenuhi. Oleh karena itu, Stefanus mendukung upaya pemerintah melestarikan dua jenis satwa ini, termasuk kuota untuk memperdagangkan hiu dan pari. Harapan saya sih, ya sebagai pengusaha kan, saya kan emang mau berlanjut ini usaha saya ini sampai ke depannya. Terus untuk hiu dan pari saya juga harapnya bisa berkembang terus, ikannya nggak sampai punah gitu. Saya juga harapnya begitu. Jadi ada keseimbangan lah gitu dari tangkapan juga, tapi jangan sampai barangnya masih banyak tapi dilarang juga kan, percuma juga. Kita juga bisa mau memikirkan kesejahteraan masyarakat juga. Untuk ekonomi masyarakat bisa berkembang gitu. Dari sudut pandang petugas verifikasi dari BPSPL Pontianak, ada pula harapan lain, yaitu agar penangkapan yang dilakukan pada hiu dan pari dilakukan dengan memperhatikan konsep-konsep pelestarian. Praktek penangkapan spesies hiu dan pari oleh nelayan merupakan praktek penangkapan yang tidak disengaja atau by catch. Padahal hiu dan pari mempunyai nilai yang sangat penting bagi ekosistem. Harapannya, melalui pendekatan pengelolaan yang lestari merupakan pilihan yang direkomendasikan untuk menjaga populasi hiu dan pari.
Kepala BPSPL Pontianak Andri Indriasworo Sukmo Putro berharap upaya BPSPL yang tidak hanya mengurusi perizinan, namun juga memberikan edukasi dan sosialisasi dapat memberikan hasil positif, terutama dalam menambah wawasan masyarakat khususnya nelayan dalam pelestarian hiu dan pari. Meski tidak menampik potensi ekonomi yang dapat digali, Andri berharap pengetahuan tentang cara pemanfaatan yang baik dan benar membuat hiu dan pari tetap lestari. Harapannya, kebijakan KKP dalam pengelolaan konservasi hiu dan pari bisa lebih membuka wawasan masyarakat dalam memahami perdagangan hiu dan pari. Nilai ekonomis pada hiu dan pari ini tentunya ada batasan-batasan untuk para pengusaha dalam melakukan pemanfaatannya agar tidak terjadi eksploitasi. Demi kelestarian dan keberlanjutan hiu dan pari untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat untuk tetap peduli terhadap kelestarian hiu dan pari dengan patuh kepada regulasi yang ada dan tidak melakukan overfishing. Kompas TV, independen, terpercaya.